tengah hiruk-pikuk dunia politik, ada suasana damai yang tumbuh setiap malam Sabtu di kediaman salah satu anggota DPRD Kota Depok dari Partai Amanat Nasional Igun Sumarno di kawasan Cilodong. Bukan rapat politik, bukan kampanye, tapi pengajian rutin tempat para warga, tokoh masyarakat, dan simpatisan berkumpul dalam suasana khusyuk dan penuh kebersamaan. Cahaya lampu temaram, lantunan ayat suci, sebuah kegiatan sederhana namun penuh makna. Bagi sang legislator, politik bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang pembinaan moral dan spiritual umat. Kita ini tiap malam Sabtu kita ada tahsinul Quran. Jadi kegiatan ini semua kita mengambil orang-orang, teman-teman kita yang sudah jadi imam di tiap-tiap musola, di tiap-tiap masjid. Nah, biasanya pada saat teman-teman yang sekarang kita sedang ngaji itu kan jadi imam karena memang ada yang menggantikan, mungkin kiai ustadznya sudah meninggal, menggantikan regenerasi. Nah, saat regenerasi ini kadang-kadang para ustadz ini itu karena terpaksa nggak ada lagi gitu kan. Daripada tidak ada yang ngimamin segala macam, dengan bisa dan ilmu seadanya maka jadi imam. Nah, untuk itu di majelis ini namanya majelis religius. Jadi majelis religius itu salah satu memang ngambil dari tim kita. Religius itu relawan Igun Sumarno, disebutnya religius. Nah, akhirnya diundang ke sini tiap malam Sabtu untuk tahsin Quran. Nah, siapa? Ya termasuk saya. Jadi kita dibenerin bacaan-bacaannya. Makanya kita arahin nih ke teman-teman bahwa kita ini politisi bukan hanya bagaimana bicara tentang politik, panggung politik dan lain-lain. Tetapi kita sekarang bicaranya bagaimana agama kita. Kalau bukan kita yang ngasih contoh, kalau bukan kita yang ngumpulin, terus mau siapa? Kan itu. Nah, alhamdulillah kita ini sudah istiqomah. Jadi kita sampaikan oleh guru kita ini, Ustadz Abdul Ghani itu menyampaikan keistiqomahannya. Jadi alhamdulillah. Jadi ini di sini bukan hanya orang yang sudah bisa baca Quran, ada yang belum bisa baca Quran, kita tetap ngaji dengan kita. Jadi makanya kepada teman-teman media nih, wartawan ngomong ayo ngaji gitu kan, ayo ngaji kita. Jadi kalau ini saya setiap malam Sabtu. Nah, itu kali ya. Berapa lama ya? Kalau di kita ini baru mau 5-6 bulan ini ya, gitu ya. Tapi kalau di tempat lain sebelah gitu udah 3 tahunan kalau di masjid kita gitu ya. Makanya kita meminta doalah kepada teman-teman, mudah-mudahan keistiqomahan ini pada saat tahsin Quran ini tidak tergerus oleh waktu, tidak terbawa oleh zaman. Jadi kita hanya punya ini ya. Jadi punya agama kita, pengajian kita. Kalau bukan kita yang mempertahankan, terus mau siapa? Makanya saya mengajak kepada teman-teman yuk kita bergabung ngaji ke sini. Demikian kali, terima kasih teman-teman ya. Juga terkait jumlah yang akan ditambah kuotanya. Oh iya. 1.000. Saya sampai saat ini untuk bimbingan rohani itu belum tahu ditambah atau tidak. Iya. Tetapi yang waktu kita kemarin mengusulkan itu hampir rata-rata dewan itu sampai 30 ya, kurang lebih ya itu. Nah, jadi BIMRO itu. Tapi sampai sekarang sih belum ada kejelasan yang pasti bahwa BIMRO dimulai kapan akan diberikan fasilitas itu ya gitu. Tetapi ini sudah masuk ke dinas sosial dan mudah-mudahan kelihatannya paling telat mungkin tahun depan sudah bisa mulai pada saat sudah Jakarta. Masuk ke program Kesala juga ya? Iya itu semua. Iya semua sudah itu ya. Jadi kemarin nama udah masuk semua. Mudah-mudahan itu kita berdoa sajalah. Dan ini mungkin bukan hanya tidak ada PHP, tetapi ini mungkin satu program yang sudah direncanakan oleh wali kota kita. Dan datanya sudah masuk, tinggal nunggu saja. Mudah-mudahan tidak waktu lama itu BIMRO ini bisa diterima oleh para ustadz-ustadz ini. Dan salah satunya ini mungkin yang di pengajian saya ini, di majelis taklim saya ini,
Ini kan guru-guru lekar. Ini ustadz-ustadz punya pengajian, guru punya ngaji di rumahnya itu. Ya salah satunya mungkin kita akan usulkan juga gitu kan. Tapi buat saya kalau kami sih pengajian kita diusulkan tidak diusulkan, dapat tidak dapat, ini adalah hanya untuk Allah kalau kita. Adapun mekanisme seperti apa Pak, untuk pengajuan bimroh itu? Oh, kalau pengajuan bimroh itu kan yang pertama itu bahwa bimroh itu cirinya bahwa dia guru lekar, guru ngaji. Gitu. Jadi dia punya majelis, punya tempat, dia itu punya murid gitu. Baru kita usulkan. Nah, itu guru lekar. Ya, jadi kalau misalkan Pak dia penceramah, saya belum dapat persyaratan itu. Kalau hanya penceramah itu kan emang ustadz itu. Tapi yang selama ini kita lihat itu yang saya usulkan itu betul-betul ustadz guru lekar di kampung masing-masing. Punya berarti kiai kampung ya? Kiai kampung yang punya murid. Artinya ini guru lekar yang tidak digaji, kadang-kadang kan mungut juga enggak seikhlasnya. Itu kalau nggak dibantu oleh kita mau siapa? Ini diprioritaskan oleh kita. Nah itu kali. Ya gitu teman-teman, makasih ya. Ya, assalamualaikum. Pengajian ini telah menjadi agenda tetap setiap malam Sabtu. Tak hanya mempererat silaturahmi, tapi juga menjadi ruang refleksi agar perjuangan politik tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. Dari majelis ini lahir semangat untuk melayani masyarakat dengan hati, menebar kesejukan di tengah panasnya dinamika politik. Sebuah langkah nyata menuju politik yang berakhlak, santun, dan berpihak pada rakyat.